Simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Semoga pagi Anda hari Sabtu ini ya, sekeluarga selalu sehat dan tentunya bahagia. Dan bagi Anda yang sedang berpuasa, semoga puasa Anda juga dilancarkan hingga nanti waktu berbuka. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Gemilang, kesempatan kali ini saya Gedika Ruli akan menemani Anda di program acara Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di edisi hari Sabtu ya, tanggal 16 Maret 2024. Dan senang sekali di hari menjelang weekend ini ruangan studio LPPL Radio Gemilang cukup ramai karena ada para narasumber dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan membahas nih tentang mengatasi dan menyiapkan diri di cuaca ekstrim. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita berkenalan dulu. Mungkin sudah ada yang mengenal sosok-sosok beliau, namun gak ada salahnya untuk berkenalan kembali. Baik, kita sapa dulu narasumber utama kita, sahabat Gemilang. Ada Bapak Sukardiono yang akrab dipanggil Pak Godres. Selamat pagi Pak Godres. Semangat pagi Mbak Dika. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemilang, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Amin. Kalau Bapak sendiri sehat Pak? Apa kabar? Alhamdulillah. Selalu Alhamdulillah sehat lahir dan sehat batinnya ini bulan puasa. Luar biasa dan recovery keuangan ini. Baik. Habis pemilu recovery ya. Oke. Dan luar biasa loh, ini Pak Godres ini datang bukan hanya on time ya, sebelum on time ini ya. Kangen sama sahabat Gemilang. Masya Allah. Oke. Sebulan yang lalu Pak Godres juga menjadi narasumber di Radio Gemilang ya Pak ya. Siap. Bersama Pak Sunarno, dan alhamdulillah dipertemukan kembali kali ini. Memang berjodoh ya dengan Pak Sunarno ini ya. Kita langsung saja narasumber Sebenarnya kedua. nggak pengen, tapi alam yang menghendaki bareng. Baik, kita langsung saja ya ke narasumber kedua kita. Selamat pagi Pak Sunarno. Pak Narno, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dika. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Godres itu bilang berjodoh gitu ya dengan Pak Narno. Pak Narno gimana nih? Hari ini dipertemukan kembali dengan Pak Godres. Ini kebetulan kan satu komisi ya. Okay. Ada tugas bersama ya. Kebetulan sama ya. Walaupun di hari Sabtu ya Pak ya. Iya. Ya jadi dulu Pak Godres di komisi C ya, di keuangan, tapi kemudian pertengahan pada waktu bergabung dengan komisi A, jadi malah bertemu terus ya Pak ya. Bertemu terus ya, satu daerah, satu dapil, satu frekuensi. Satu frekuensi, baik. Ya, begitu Mbak Dika ya. Oke, baik sahabat Gemilang, dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk informasi terbaru tentang Provinsi Jawa Tengah, Anda bisa mengakses ya di website discominfo.jatengprof.go.id dan di Twitter kominfo.jateng, Instagramnya juga kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, dan YouTube-nya kominfo.jateng. Oke, dan Jamus Gemilang saat ini pun sahabat Gemilang bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id, dan Anda juga dapat menyaksikan di akun YouTube kami, Gemilang FM Official. Baik, sahabat Gemilang, membicarakan soal cuaca ekstrim khususnya di Jawa Tengah ini hampir merata ya Pak ya. Bukan hanya di Magelang, kemarin juga di Semarang terjadi banjir, pohon tumbang, bahkan juga ada longsor. Baik, Pak Godres, menurut Bapak bagaimana strategi komunikasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini nih Pak dan informasi terkait cuaca ekstrim kepada masyarakat? Silahkan Bapak. Semangat pagi Mbak Dika. Semangat. Semangat pagi juga sahabat Gemilang. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa hari kelima ini, nggak biasa hari dari kelima. Kita lihat hampir minggu-minggu ini di Kabupaten Magelang bener
cuaca cukup ekstrim dengan hujan lebat. Betul, angin yang berlangsung lumayan agak lama. Betul sekali. Tapi kita nyikapi itu anggap aja anugerah alam, Mbak. Anugerah, betul. Tetap harus disyukuri ya, Pak ya. Nah, teman, untuk informasi saat ini kita sudah relatif cepat karena masyarakat, hampir semua masyarakat itu punya grup-grup WA yang anggotanya itu hampir lintas kecamatan se-Kabupaten Magelang. Jadi ada info apapun itu cepat sekali infonya. Itu kita juga memprotek diri, mengantisipasi hingga ketika ada kejadian-kejadian alam itu paling nggak kita sudah mempersiapkan diri ya, Pak. Apalagi sekarang kan banyak tumbuh fenomena orang baik, Mbak, yaitu relawan-relawan. Ya, betul sekali itu. Relawan ini sangat semangat sekali untuk memberi informasi sesama warga Kabupaten Magelang ketika terjadi hal-hal cuaca ekstrim atau bencana alam apapun. Nah, ini fenomena orang baik ini harap disyukuri, apalagi di bulan puasa. Tambah banyak orang baik gitu. Oke, baik. Pak Narno sendiri, bagaimana nih Pak menurut Bapak strategi komunikasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat? Ya, baik Mbak Dika. Jadi sebenarnya kita ketahui bahwa betul Jawa Tengah ini akhir-akhir ini dilanda oleh cuaca ekstrem ya, dan di beberapa tempat di Pekalongan, di Pantura, di Semarang sendiri, Demak, Pati ini terjadi banjir yang sekarang ini pemerintah daerah sedang berusaha untuk mengatasi. Di beberapa tempat juga terjadi angin, kemudian tanah longsor dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira masing-masing pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Jawa Tengah sendiri telah melakukan beberapa upaya. Upaya strategi komunikasinya gimana ya, kita harus memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sedang di masyarakat ya. Namun juga perlu diingat juga kita telah memiliki media tradisional ya. Seperti kalau dulu kentongan dan lain sebagainya untuk mengingatkan masyarakat. Jadi komunikasinya tetap harus bisa berjalan dengan baik dua arah. Pemerintah sendiri setiap hari sudah melakukan ramalan-ramalan cuaca lewat BMKG ya. Oleh karena itu untuk bisa diketahui itu sumber informasi resmi. Jadi ketika umpamanya ada ramalan cuaca yang hari ini kurang baik ya, masyarakat harus lebih waspada lagi. Baik. Khususnya di pemerintah kabupaten kota juga sudah ada BPBD untuk segera. Saya kira persiapan sudah dilakukan, termasuk pemetaan, kemudian daerah-daerah bencana mana yang perlu diantisipasi, termasuk kalau Magelang ini kan kita sudah memiliki beberapa desa tanggap atau tangguh bencana ya, di mana di situ sudah organisasinya sudah tersusun rapi, tinggal satu saat ketika terjadi bencana organisasi bisa digerakkan, masyarakatnya bisa digerakkan untuk menghadapi bencana itu. Jadi komunikasi tetap membangun teknologi yang sekarang ada ya, teknologi lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan melupakan media tradisional ini seperti alat kentongan dan lain tetap harus dipersiapkan, jadi ketika nanti bisa mengantisipasi kejadian itu Mbak Dika. Pak Godres, tadi Bapak sampaikan untuk informasi strategi komunikasi secara dini ya, biar nyampe gini ya informasinya kepada masyarakat. Saat ini relawan itu luar biasa sekali perannya. Nah, selain relawan nih apa lagi nih Pak Godres? Sepertinya ini harus merupakan semangat bersama. Sugeng pagi. Selamat datang narasumber kita yang ketiga ini, luar biasa. Nanti pasti Ruli akan menyapa beliau. Silakan Pak Godres.
kita punya semangat yang sama, baik masyarakat, pemerintah, dan relawan. Itu untuk mengantisipasi informasi ketika terjadinya suatu bencana, karena bencana ini juga tanggung jawab kita bersama, tidak semata-mata pemerintah seperti BPBD dan sebagainya, tapi antar masyarakat, relawan, dan pemerintah itu harus hadir bareng sebisa mungkin tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Iya, bersinergi ya Pak ya. Sinergi, jadi kita memprotek dini sebelum terjadi ya, informasi-informasi itu segera disampaikan ke masyarakat luas. Dan yang utama setiap tahun itu cuaca ekstrim itu kan akan terjadi di Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah. Dan pemerintah Kabupaten Magelang juga sudah bersiap dini, karena Kabupaten Magelang memang termasuk daerah-daerah yang rawan bencana karena cuaca ekstrim. Yang paling banyak terjadi yaitu tanah longsor. Oke. Dan tanah longsor pun terjadi kemarin di Semarang ya Pak ya, karena 2 hari diguyur hujan. Apakah yang masyarakat di Semarang pun juga sudah ada peringatan dini Pak terkait ekstrim ini, cuaca ekstrim ini? Kalau di Semarang itu malah banjir itu yang banyak itu. Iya, banjir di mana-mana, di beberapa titik itu. Di mana-mana, makanya juga merupakan kesadaran kita jangan sampai membuang sampah sembarangan. Oke, itu penting sekali. Sering menjadi pemikiran bahwa sampah tanggung jawab pemerintah itu mindset itu yang perlu kita rubah. Betul karena sekali. Sampah itu tanggung jawab kita bersama dan dimulai dari diri dan rumah kita. Baik. Karena makan buang sampah di tempat penampungan sampah pun itu akan memindahkan masalah. Hanya memindahkan masalah, apalagi dibuang sembarangan dalam saluran. Nah, hal-hal seperti ini daerah yang dataran rendah yang akan tertimpa masalah ini. Oke, baik. Dan kita sudah kehadiran. Saya menambahkan, Pak. Baik, Pak Narno, silakan Pak Narno. Ini khususnya di Magelang ya. Betul. Magelang kan termasuk kawasan rawan longsor juga. Rawan bencana ya. Bencana juga. Ada beberapa kawasan rencana bencana alam. Iya, rawan bencana Pak. Ya, rawan bencana satu ini ya. Iya, betul. Aliran sungai yang kemungkinan ada banjir lahar dingin. Betul sekali. Maaf. Ya, Pak. Di sana kalau tidak keliru ada namanya IWS ya, warning system. Jadi ada peringatan dini ya, ada alat yang dipasang di sana. Ya, betul. Oleh proyek Merapi, Pomer ya waktu itu. Ini mohon untuk dalam situasi gini selalu dicek, karena suatu saat kalau alat itu berfungsi nanti akan sangat membahayakan. Iya, bisa jadi peringatan dini peringatan dini kepada masyarakat. Karena di saluran Sungai Bebeng, Sungai Kerasak dan sebagainya itu untuk kami menghimbau pada petugas yang ditugaskan untuk selalu mengecek alat itu tersebut, agar pada saatnya terjadi alat itu betul-betul berfungsi. Baik. Itu Mbak Dika. Baik Pak Narno, dan sudah hadir di tengah-tengah kita ya Bapak Kholik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kholik, apa kabar? Selamat pagi para sahabat Gemilang, sahabat Gemilang. Mungkin bisa mendekat ke mic Pak, biar suaranya lebih jelas gitu. Baik, Pak Kholik Idris, tadi sudah sedikit tadi kita membahas tentang bagaimana strategi komunikasi nih yang digunakan untuk memberikan peringatan dini dan informasi terkait cuaca ekstrim ya Pak ya. Memang saat-saat ini sedang cuaca ekstrim di mana-mana, khususnya di Jawa Tengah. Ini bagaimana nih Pak menurut Pak Kholik untuk strategi komunikasinya? Jadi memang kita ini saat ini sedang menghadapi situasi yang saya pikir tidak begitu baik gitu. Karena cuaca ekstrim yang luar biasa, dan kemarin kita diperlihatkan pada situasi yang cukup tidak mengenakan. Betul sekali Bapak. Di ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang, yang
terjadi banjir dan sempat melumpuhkan. Betul sekali Bapak. Karena ada pohon tumbang juga ya Pak ya. Karena 2 hari berturut-turut. Betul. Hujan intensitasnya cukup tinggi disertai dengan angin yang cukup kencang. Betul sekali. Sehingga memang perlu sebuah komunikasi yang efektif yang bisa dibangun oleh pemerintah dengan stakeholder yang ada termasuk masyarakat. Betul. Karena tanpa komunikasi yang baik maka kesiapsiagaan dari masyarakat juga tidak bisa maksimal. Iya betul sekali. BMKG ini kan mempunyai tugas yang luar biasa. Lembaga ini sudah bisa memprediksi minimal 3 hari 4 hari sebelumnya ke depan. Ya. Sehingga peringatan dini ini penting. Masyarakat selalu diberi update informasi sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi sejak awal. Kemarin kejadian di Semarang di depan RSI Sultan Agung. Ya betul, itu jadi kolam ya Pak ya. Itu kan karena ada 2 hal mungkin. Yang pertama mungkin karena minimnya informasi. Betul. Terus yang kedua mungkin saking double G gitu kan. Ini saking double-nya apa ini Pak? Nah, itu menjadi pelajaran kita bersama. Sehingga kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim karena memang bulan-bulan ini dan mungkin akan sampai akhir bulan Maret ini ya Pak diprediksinya terus akan terjadi. Sehingga lembaga-lembaga terkait harus intens memberikan informasi dan update ini tidak update hari ini gitu. Tapi minimal 2-3 hari ke depan. Sehingga masyarakat sudah bisa melakukan antisipasi dan termasuk bisa melakukan pemetaan gitu. Kalau saya ke sana kemungkinan seperti ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya dipersiapkan gitu ya. Jadi komunikasi ini penting dibangun dan saya pikir masyarakat wajib tahu itu. Sehingga lembaga-lembaga terkait BMKG termasuk BPBD yang selalu setia setiap saat apabila terjadi. Nah, kita kan kepingin mereka itu tidak setia setiap saat apabila terjadi, tapi ada proses-proses antisipasi yang bisa dilakukan sebelum hal itu terjadi. Mungkin itu Mbak. Iya, dan ini bukan hanya pemerintah saja atau BMKG terkait ya, tapi masyarakat pun juga harus update ya Pak, update informasi. Maksudnya kadang itu kan masyarakat tidak update, tidak mengecek selalu setiap hari tentang perkiraan cuaca atau informasi update tentang berita terkini gitu kan. Jadi masyarakat tetap harus yang namanya mereka aktif ya Pak Kholik ya. Betul. Baik. Apakah ada langkah-langkah yang telah diambil nih untuk memitigasi risiko cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi infrastruktur dan keamanan masyarakat? Silahkan mungkin Pak Narno dulu atau Pak Godres silahkan. Ya, masing-masing kabupaten kota sudah ya. Jadi di apa? Dan bahkan kalau tidak salah sudah diadakan simulasi. Oh, ada simulasi ya? Simulasi itu pernah setiap tahun anggaran kelihatannya daerah-daerah bencana diadakan simulasi kepada masyarakat ketika nanti terjadi bencana. Itu evakuasinya kemana, jalannya di mana, nanti di mana, dan termasuk kalau di Magelang kan ada tempat TPA ya, tempat
pengungsian akhir itu ya. Di beberapa daerah kita sudah memiliki itu, dan ini juga mohon untuk dipersiapkan. Karena apa? Karena cuaca begini tidak menutup kemungkinan Merapi bisa suatu saat batuk lagi. Ya, batuk lagi, dan kemudian lahar dingin ini yang perlu diwaspadai. Ya, kita sudah memiliki pengalaman beberapa kali erupsi, sehingga dari pengalaman itu kita bisa petik pelajaran mana yang kurang kita sempurnakan. Begitu Mbak Dika. Oh ya, baik Pak Narno. Pak Gudres mungkin mau menambahkan terkait ini Pak, langkah-langkah Pak? Selain tadi info-info yang update baik dari pemerintah maupun relawan juga masyarakat, kita memproses. Tapi setiap saat kita juga harus waspada terhadap bencana itu sendiri. Bencana ada beberapa bencana hidrometeorologi, yaitu biasanya itu banjir karena hujan yang lebat, karena saluran yang mampet. Karena sungai yang mampet. Sekarang Magelang ini kan termasuk dataran tinggi, tapi di beberapa desa itu sering terjadi banjir. Betul sekali. Menjadi peringatan dan kesadaran kita ke depannya. Dalam aktivitas sehari-hari, misalnya kita dalam perjalanan terjadi hujan yang sangat lebat, ya dihindari, jangan sampai berteduhnya di bawah pohon, di papan-papan reklame. Nah, itu kan sangat membahayakan. Kadang-kadang kan gini, kita hujan lebat mendadak bersepeda motor mandek mengisor pohon nganggo mantol. Nah, itu juga ada tingkat-tingkat risiko, itu bisa mungkin dihindari. Dan para pelaku bisnis utamanya yang bergerak di bidang reklame itu juga harus dari struktur reklame sendiri itu yang benar-benar mumpuni. Karena sering terjadi di sana sini, baik di Magelang, Jogja, juga Semarang, itu ada konstruksi-konstruksi yang tidak sesuai spek hingga roboh dan sangat-sangat membahayakan. Atau mungkin juga umurnya dari reklame itu juga perlu dievaluasi. Berlakunya misalnya sekian tahun harus dibangun ulang. Itu perlu, karena ini harus menjadi niat kita bersama. Jangan masyarakatnya yang suruh waspada aja, sementara yang lain-lain tidak sejalan. Baik. Nah, ketika wis terjadi seperti ini, ya juga kita sendiri secara personal menjaga kebugaran tubuh kita. Kesehatan tubuh kita jauh lebih penting juga untuk menghadapi cuaca-cuaca ekstrim. Dengan mengkonsumsi, kalau dulu bahasa PKK dulu masih SMP kan ada 4 sehat 5 sempurna. minum yang proporsional, yang menyehatkan, baik air putih atau mungkin jus buah, tapi ya jangan siang hari. Iya, janganlah Pak. Yang seneng jangan kali ini. Untuk pembelaan diri ini yang paling seneng biasanya Gus Kodris ini. Karena untuk menjaga stamina terus bawa jus gitu kan. Aduh. Ini antara beberapa. Mudah-mudahan masyarakat Magelang dengan menyambut bulan suci paling enggak hatinya juga lebih bersih. Amin. Itu diselamatkan dari bencana-bencana. Amin, amin. Baik, Pak Kholik. Seminggu yang lalu ya, kurang lebih seminggu yang lalu itu kan di Magelang sendiri, di Mungkit itu terjadi ya bisa dikatakan juga banjir ya Pak ya, karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Nah, Bapak bagaimana Pak menanggapi hal ini Pak? Jadi gini Mbak, ada proses-proses yang sering kita namakan mitigasi. Betul. Nah, mitigasi itu dilakukan pra, saat, dan pasca. Proses-proses itu kan selalu berkesinambungan, karena mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan juga dampak yang terjadi yang diakibatkan oleh bencana tersebut ya. Jadi bagaimana proses mitigasi ini bisa dilakukan dengan baik? Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya, perlu diperhatikan. Termasuk kejadian kemarin. Ya, betul. Kejadian kemarin. Itu tidak terduga ya, Pak ya. Ini makanya proses mitigasi ini penting untuk menyediakan informasi
dan peta kawasan rawan bencana untuk kategori bencana. Baik. Kalau kita bicara di Kabupaten Magelang, di kecamatan sini nih mana ini? Mana Pak? Muntilan. Muntilan ke sana lagi. Serumbung ke atas. Berarti itu mitigasinya lebih ke rawan lahar gunung meletus gitu kan. Tapi kalau kita melihat di daerah dataran kota, maka kita lebih bicara banjir. Walaupun sekarang daerah pegunungan juga ada banjir, namanya banjir bandang. Betul gitu kan? Sekali. Karena ora udan ora opo-opo tiba-tiba banjir gitu kan. Nah, betul sekali. Ini proses yang harus disiapkan. Tersedianya informasi dan juga peta kawasan rawan bencana. Terus yang kedua, adanya sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat penting untuk tahu. Masyarakat jangan dibiarkan baru diberi pemahaman setelah terjadi. Pasca, iya betul Bapak. Kalau bahasanya kayak polisi India. Datang kalau udah kelar ya Pak ya. Jangan. Tapi masyarakat benar-benar diberi proses pemahaman melalui sosialisasi. Yang ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dihindari, serta bagaimana cara melakukan penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu di tengah kita. Ini memang penting sekali ya. Penting sekali. Dan yang keempat, kita harus melakukan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Seperti tadi yang disampaikan Pak Narno ini. Jalur evakuasi ini kan sudah disiapkan. Betul. Ini titik kumpulnya di sini. Betul. Ini kan salah satu proses yang dilakukan oleh pemerintah agar apabila terjadi bencana maka sudah ada titik-titik yang bisa dilalui, meminimalisir resiko ya Pak. Situasi bencana itu kan situasi yang tidak terduga. Tetapi kalau bukan persiapan, tapi antisipasi ini kan penting. Antisipasi ini penting, dan apabila rule-nya ini sudah dibuat, maka masyarakat dengan kondisi kepanikan yang ada, tapi akal sehat sedikit-sedikit masih ada. Ini kan mesti panik kan? Betul sekali. Nah, makanya sering disampaikan bahwa barang-barang berharga, surat-surat berharga, itu amankan dulu, karena memang dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, mudah diingat, karena di saat terjadi maka bisa langsung ambil gitu ya. Jangkauan. Mungkin itu, Pak. Iya, baik sahabat Gemilang, obrolan seru ini kita jeda sejenak ya. Nanti kita melanjutkan kembali obrolan terkait mengatasi dan menyiapkan diri di cuaca ekstrim. Dan sahabat Gemilang, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dengan senang hati kami membuka peluang pertanyaan. Anda bisa mengirim pertanyaan melalui chat WhatsApp ke 0815786968. Jangan kemana-mana, nanti kami kembali lagi tentunya di Jam Musik Gemilang, hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sayur karo buah-buahane kok isih utuh? Males Mas, ora nafsu makan. Ojo ngono, kualitas konsumsi makanan ibu hamil mempengaruhi kualitas janin sing ana kandungan. Pengen duwe generasi stunting alias kuntringen? Ih, amit-amit yo Mas. Stunting adalah masalah kurang gizi yang ditandai tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya.
Stunting dapat menyebabkan kecerdasan anak di bawah rata-rata serta sistem imun tidak maksimal sehingga anak lebih mudah sakit. Mari cegah stunting dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan menyusui, serta memberikan nutrisi yang baik, juga ASI eksklusif sampai usia anak 2 tahun. Rutin memeriksa kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir, juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Dek, sayur karo lawe kanggo aku endi? Di ngapura Mas, wis tak entekke. Waduh, iki ngidam apa doyan? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, nggak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ramadan penuh berkah. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
kisah kita, cerita yang telah terjadi, cinta kita. Semua yang telah terbagi indah denganmu dahulu membuatku mengerti cintamu. Ternyata hanya kamu tempat untuk hatiku. Takkan lagi aku mencari, karena hanya kamu. Selama jauh darimu, aku pun mengerti. Penuh hatiku denganmu, takkan pernah terganti, tak pernah terganti. Yang telah terbagi indah denganmu dahulu membuatku mengerti cintamu. Ternyata hanya kamu tempat untuk hatiku. Takkan lagi aku mencari, karena hanya kamu. Kembali bersamaku, takkan ada yang lain. Hanya denganmu ku bahagia. Ku kembali berlabuh di sisimu. Kembali bersamaku, ternyata hanya kamu tempat untuk hatiku. Takkan lagi aku mencari, karena hanya kamu. Di sisimu, telah utuh kau dan aku. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, masih bersama Giandi Karuli di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama dengan para narasumber kita nih dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, sahabat Gemilang. Bersama Bapak Sunarno, Bapak Sukardiono yang akrab disapa Pak Godres, dan Bapak Kholik Idris
yang mengusung tema hari ini adalah mengatasi dan menyiapkan diri di cuaca ekstrim, sahabat Gemilang. Dan dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah kali ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Baik, cuaca ekstrim kerap terjadi ya akhir-akhir ini seperti hujan lebat disertai angin kencang. Pak Sunarno, bagaimana cara Anda Pak untuk melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan cuaca ekstrim? Monggo silakan Bapak. Ya, baik Mbak Dika. Yang pertama perlu disosialisasi, perlu diadakan ya. Iya, betul. Meskipun kemarin-kemarin sudah ini menghadapi cuaca ekstrim ini perlu diadakan sosialisasi. Betul. Sekali lagi, kalau memungkinkan ya di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Gitu, diadakan sosialisasi. Kemudian memetakan daerah rawan bencana di mana yang sekiranya kan kabupaten kota sudah memiliki itu, umpamanya jalan evakuasi itu ini sekarang ini yang rusak di mana. Kalau di Magelang saya lihat di Salam Serumbung ya, itu rusak parah itu. Nah ini perlu antisipasi. Di Jalan Salam Serumbung ya Salam Pak ya? Serumbung itu rusak berat itu. Kendaraan berat pasir di sana yang. Iya betul. Nah, ini perlu perhatian khusus. Kemudian di daerah-daerah lain juga. Kemudian yang juga masyarakat perlu diperingatkan lagi tentang kesiapannya. Iya. Tadi sudah disinggung ketika bencana kan kita tidak bisa memperkirakan kapan ya. Kapan terjadinya. Jadi ketika itu terjadi maka apa yang harus dikerjakan sudah siap. Umpamanya mengenai surat-surat bergari harus betul-betul disiapkan di tempat mana mereka ketika ada bencana langsung bisa diselamatkan ya. Kemudian daerah-daerah evakuasi mana, kemudian tempat pengungsian akhir ini tidak semua desa ada, tapi di beberapa desa sudah ada. Ini perlu juga dipersiapkan, termasuk juga logistik ya. Logistik itu termasuk bahan pangan, kemudian juga obat-obatan dari dinas kesehatan. Ini perlu, saya kira ada baiknya untuk diadakan rapat koordinasi lengkap ya, agar semuanya lembaga-lembaga yang menangani masalah kebencanaan ini bisa duduk bersama sehingga persiapannya akan lebih rapi, lebih baik, sehingga korban bisa diminimalkan ketika itu ada bencana. Baik. Ya, Bapak, di Kabupaten Magelang sendiri itu kan memang tempat yang rawan bencana ya. Banyak tebing dan terjadi beberapa longsor yang kerap terjadi di Borobudur juga ada, di sekitar di Kecamatan Borobudur kan ada ya Pak ya, yang tebingnya tinggi. Dan juga banjir yang memang beberapa waktu lalu, kurang lebihnya seminggu yang lalu terjadi, walaupun memang tidak tinggi, tapi ini cukup yang namanya memacetkan, yang membuat warga akhirnya kan juga kelimpungan karena ini kenapa terjadi banjir gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, apakah sebelumnya juga pernah disosialisasikan kepada masyarakat terkait apa yang terjadi beberapa terakhir ini Pak? Iya, baik. Jadi iya perlu tindakan terintegrasi ya, untuk jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendek saya kira kita sudah mempersiapkan semuanya ketika ada bencana. Kemudian jangka panjangnya pemerintah untuk bersama masyarakat sudah barang tentu untuk membersihkan reboisasi kembali, dari penghutanan kembali. Hutan-hutan kita kan banyak yang sudah terutama di Jurang Jeru di sana di Serumbung itu sudah tinggal berapa persen. Nah ketika itu nanti ada lahar dingin maka tidak ada penghambatnya. Oleh karena itu ada baiknya untuk bisa diprogram kembali reboisasi atau penghutanan kembali ini di lereng-lereng gunung. Tidak hanya di sana tapi di tempat-tempat lain penghijauan kembali ini perlu digalakkan lagi, karena apalagi sekarang cenderung masyarakat menanam pohon-pohon yang punya nilai ekonomi, sehingga ketika baru berumur
berapa tahun ditebang untuk bahan kayu dan ini mesti harus ada langkah-langkah ke sana agar bagaimana penghutanan kembali ini bisa dilakukan, diprogramkan kembali. Baik. Ya. Kemudian juga masalah pengerukan pendangkalan sungai ini juga menjadi perhatian. Karena ini juga menjadi salah satu sebab ketika nanti ada banjir itu juga ada preventifnya, ya, usaha preventifnya. Ya. Oke, apalagi saat ini kalau siang menjelang sore dan malam hujan itu cukup lumayan intensitas tinggi ya Pak ya. Iya. Dan itu menyebabkan di beberapa sungai itu juga alirannya deras ya Pak. Iya. Dan memang BMKG itu bukan hanya BMKG tapi dari pemerintah Kabupaten Magelang juga sudah memberikan informasi terkait himbauan kepada masyarakat Pak. Jadi terkait aliran yang deras itu di mana ataukah ada guguran itu juga sudah Bapak. Iya. Dulu pernah terjadi ini di Magelang beberapa tahun yang lalu. Itu banjir mendadak ya. Itu di Gerabak di Desa Sambung Rejo kalau tidak salah. Itu karena masyarakat tidak ada sistem yang early warning system tadi. Begitu ada hujan banjir, tahu itu banjir bandang, sehingga korbannya cukup lumayan tuh, karena ada aliran dari hutan di sana. Betul. Di atasnya hutan, itu banjir tidak ada penahannya. Nah ini kejadian seperti ini perlu juga menjadi pembelajaran untuk segera dimitigasi kalau ini terjadi lagi nanti seperti apa. Gitu. Sudah ada antisipasinya ya Pak ya. Artinya umpamanya ini perlu dan pengerukan sungai dan lain sebagainya. Karena sungai-sungai kita ini kalau tidak diperhatikan lama-lama jadi buntu. Ya karena alirannya pendangkalannya semakin sedimennya semakin tebal gitu. Oke. Baik. Pak Godre sendiri, apakah ada cara yang mungkin bisa disampaikan untuk melibatkan masyarakat Pak dalam upaya mitigasi dan penanganan cuaca ekstrim kali ini Pak? Menarik Mbak Dika, dan ini sangat-sangat penting. Masyarakat itu sangat-sangat peka dengan kejadian-kejadian alam. Jadi tanda-tanda alam apa yang sekiranya akan terjadi di kemudian hari, itu biasanya sudah ada tanda-tanda dulu yang di luar, kadang-kadang di luar nalar kita. Sudah jadi suatu kebiasaan turun-temurun dari tanda-tanda alam itu yang perlu disampaikan ke BPBD dan masyarakat sekitar. Apalagi sekarang dengan grup WhatsApp, semisal gini, ini ono burung jenis ini kok ini terbangnya ke barat semua. Ini tanda-tanda alam yang sudah terjadi berpuluh bahkan beratus tahun lalu sebelumnya. Nah itu perlu disampaikan. Ini kok ada misalnya tidak hujan tapi ada suara gemuruh di atas misalnya. Nah itu perlu disampaikan karena tanda-tanda alam ini yang mengerti itu yang sering terjadi kejadian. Ini sangat-sangat penting, itu di luar ilmu sains, tapi itu tanda-tanda alam itu juga penting di samping pemerintah secara ilmiah dan teknologi memang sudah mendeteksi apa yang akan terjadi nanti. Tapi peran masyarakat untuk memberi informasi tanda-tanda alam ini sangat-sangat penting. Oke, Pak Kholik, mitigasi bencana ini juga penting ya untuk bisa mengurangi resiko ya Pak ya, tadi sudah Bapak sampaikan juga. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi masyarakat agar tidak terjadi korban jiwa itu memang dari mitigasi ini. Pak Kholik, bagaimana cara Pak Kholik nih untuk melibatkan masyarakat dalam penanganan cuaca ekstrim? Karena ini pun juga demi masyarakat juga ya Pak ya. Silakan Pak. Iya Pak, jadi partisipasi masyarakat itu penting dalam mitigasi bencana alam di daerah-daerah kita. Dan masyarakat juga harus tahu benar hak dan kewajibannya dalam proses mitigasi itu. Bagaimana masyarakat tahu hak saya apa, kewajiban saya apa, itu penting sekali. Sehingga saya melihat bahwa masyarakat itu wajib untuk mendapatkan
perlindungan dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Oke. Jadi sembung apa nanti? Serumbung. Nah, serumbung Bapak. Maklum, saya bukan orang Magelang. Kan? Kalau bicara Dieng mungkin saya akan lebih familiar ya. Familiar gitu. Terus yang kedua, masyarakat punya hak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan juga keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat juga wajib untuk mendapatkan informasi secara tertulis maupun lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Oke. Di samping itu, masyarakat juga berperan serta dalam perencanaan, pengoperasionan, pemeliharaan program, penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana, dan juga setiap warga masyarakat terutama yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Ini yang selama ini sudah berjalan ya? Berjalan yang dilakukan oleh BPBD di tingkat kabupaten maupun provinsi. Baik. Setiap masyarakat juga berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi yang disampaikan oleh Pak Godres kaitan masalah reklame dan lain sebagainya tadi. Di samping hak yang tadi saya sampaikan ada 8 hak itu, masyarakat juga punya kewajiban dalam proses mitigasi, sehingga cuaca yang saat ini tidak menentu atau ekstrim ini dampaknya tidak begitu besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang jelas ada 4 kewajiban. Yang pertama adalah menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Yang kedua, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ini yang banyak hal, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu penting sekali. Penggundulan. Tadi yang disampaikan Pak Narno juga. Tapi malah iso malah ribuisasi. Betul sekali. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dan yang keempat adalah memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. 4 kewajiban ini yang saya pikir melekat dalam proses mitigasi di setiap warga masyarakat, sehingga situasi yang hari ini cuaca ekstrim ini bisa kita antisipasi sejak dini. Tadi saya sampaikan kejadian dan pasca. Mitigasi ini kan kesatuan itu. Iya, betul sekali. Baik Pak Kholik. Dan apakah ada rencana nih untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap cuaca ekstrim di masa depan? Silakan mungkin Pak Narno. Gimana Mbak bertanya? Apakah ada rencana Pak untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur yang ada saat ini untuk meningkatkan ketahanan terhadap cuaca ekstrim di masa depan Pak, sebagai evaluasi kemarin terjadi bencana ya Pak ya? Baik. Ya pasti ada ya, karena evaluasi itu kan salah satu unsur manajemen dari sebuah organisasi. Baik. Untuk selalu dilaksanakan setiap saat. Untuk apa? Untuk perbaikan. Bagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur, contohnya kalau di Magelang ya, ini yang mendapat perhatian itu tentang infrastruktur jalan, karena kita daerah penambangan pasir, di daerah Serumbung, Dukun dan sebagainya ini, yang setiap harinya ribuan truk pasir kan mesti harus dievaluasi terus menerus gitu ya. Supaya jalan itu tidak hanya berfungsi untuk penambangan, tapi juga berfungsi ketika
nanti ada bencana sebagai jalan evakuasi. Betul sekali. Perlu dievaluasi dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Kemudian juga alat-alat yang berkaitan dengan kebencanaan tadi saya sebut early warning system di Merapi ya, di mana-mana perlu itu dicek, dicek lagi, dipersiapkan lagi. Kalau rusak dulu pernah karena tidak dicek ketika ada bencana sudah tidak berfungsi. Alat itu padahal itu tidak sedikit tuh, mahal itu. Jadi kalau ditanyakan apakah perlu, ya perlu diadakan evaluasi untuk perbaikan untuk masa-masa yang akan datang. Oke, Pak Godres mungkin bisa menambahkan, Pak. Ini bagaimana nih, Pak? Rencana untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur yang dapat meningkatkan ketahanan dari cuaca ekstrim. Betul, di masa depan. Situasional, Mbak. Kalau yang di perkotaan yang jelas dan sangat-sangat dibutuhkan yaitu saluran air. Betul sekali. Di dataran rendah, karena dataran rendah itu mesti dapat pasokan air dari yang dataran lebih tinggi. Saluran air itu wajib hukumnya untuk diperbaiki, baik dimensi, ukuran, panjang, lebar, tingginya hingga volumenya itu mampu untuk menampung air. Itu wajib. Kedua tadi jalan. Kita ini kan seharusnya dan wajib untuk bersahabat dengan alam. Semisal Gunung Merapi meletus, itu dia akan mengeluarkan lahar yang material yang sangat luar biasa. Betul sekali. Tapi di sini sudah mindset manusia muncul rasa serakahnya, diambil secara liar. Ketika jalan rusak, jalan disalah-salah ke pemerintah, ini kan tidak konsekuensial. Sementara para pelaku tambang ini dengan ngawurnya ngangkut material itu tanpa berpikir tentang risiko itu. Alam itu selalu akan hukum timbal balik dengan kita. Ketika kita merusak alam juga akan membalasnya, itu sudah. Ketika kita berbaik dengan alam juga akan bersahabat dengan kita. Nah, ini juga merupakan kesadaran bersama. Ketika perusakan alam terjadi besar-besaran, pohon habis, batuan habis, ya banjir tinggal nunggu waktu, toh Mbak. Betul. Nah, makanya itu harus menjadi kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, jalan dibikin bagus, saluran dibikin bagus, kalau masyarakatnya tidak sadar juga akan fungsinya tidak maksimal. Jadi ini merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan para pengusaha itu sendiri. Oke, baik. Pak Kholik, bagaimana Pak Kholik ini? Apakah ada rencana untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur nih Pak untuk meningkatkan ketahanan terhadap cuaca ekstrim di masa depan biar lebih kuat tuh Pak, hujan dikit nggak banjir gitu Pak? Saya sih melihatnya wajib gitu ya. Saya melihatnya wajib karena awal minggu ini kita sudah dipertontonkan. Jadi ternyata diguyur hujan terus menerus selama 2 hari saja kita lumpuh. Kalau pemerintah tidak segera membuat sebuah policy berkaitan dengan antisipasi penanganan cuaca ekstrim, ya nanti akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Betul. Sehingga kami melihat ini sesuatu yang penting dan insya Allah nanti di pembahasan APBD 2024 perubahan maupun murni 2025 kita akan push itu menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan terutama di daerah-daerah rawan bencana. Oke. Jangan sampai masyarakat kita
harap-harap cemas, harus mempertaruhkan nyawanya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal ini sebenarnya bisa kita antisipasi sejak jauh-jauh hari gitu. Sejak jauh-jauh hari dengan membangun infrastruktur yang memadai, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka masyarakat sudah ada tempat untuk menyelamatkan, ya minimal berlindung diri dengan kondisi infrastruktur yang memenuhi syarat, saya pikir seperti itu. Iya, baik Bapak, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Rudi di Serumbung. Mungkin ada yang bisa menjawab nomor darurat yang bisa dihubungi sewaktu-waktu, Pak. Baik, silakan, ada yang bisa menjawab? Silakan, Pak. BPBD Kabupaten Magelang itu 24 jam. Jadi monggo yang ada di wilayah Kabupaten Magelang bisa menghubungi nomor BPBD Kabupaten Magelang dan juga PMI. PMI juga insya Allah alkohol lah 24 jam, dan ini tempat-tempat yang akan selalu siap siaga apabila terjadi sesuatu. Ini saya juga mau menginformasikan nih buat Pak Rudi di Serumbung bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang juga call centernya 24 jam, Pak. Ya, jadi bisa menghubungi di 112 gitu ya. Baik, kita break sebentar lagi. Nanti kita melanjutkan kembali obrolan seru kita bersama anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jangan beranjak, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Nanti lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor, kanan kirinya tebing gitu. Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor. Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya? Ada macem-macem nih. Contohnya, munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San? Kita harus segera menyelamatkan diri nih. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar. Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San? Apalagi di musim hujan kayak gini. Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Kamu udah periksa kandungan, Dik? Buat apa? Aku sehat kok, nggak ada yang sakit. Dik, periksa kandungan itu bukan karena sakit, tapi ngecek bayi dalam kandunganmu perkembangannya gimana, biar nggak kena stunting. Stunting? Jangan bikin takut. Makanya ajak suamimu periksa kandungan sana, biar nggak kena stunting. Stunting merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang dalam waktu yang lama, dan psikososial anak yang tidak seimbang. Anak stunting tinggi badannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO tentang standar pertumbuhan anak. Stunting dapat dicegah dengan memberikan nutrisi sehat dan berimbang yang diawali dari 10 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan berikan ragam makanan tambahan setelah 6 bulan serta berikan ASI sampai anak usia 2 tahun. Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga merupakan pencegahan stunting dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mari bersama kita cegah stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh.
Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak, nih saya bawakan dari warung saya. Loh Man, kalau diperhatikan rokokmu pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki, nah toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah ini berarti rokokmu palsu ini. Lah kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ramadan penuh berkah. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Benar harus akui, dia memanglah menarik, sempat mengganggu hati dan alihkan hari-hariku. Oh, namun kini ku mengerti, saat mengenal dirinya ternyata lebih baik kekasih yang telah ada selama ini. Dia setia saat diriku berpaling dari dirinya. Dia tersenyum saat aku kembali padanya. Sumpah cintaku tak akan pernah ulangi kesalahan aku yang lalu, yang lukai dirimu dan hatimu. Janji hatiku kan coba lebih mengerti, dan ku pastikan hanya kamu yang di hati. Tak ada cinta lain selain dirimu. Aku lihat kau bersedih saat tertangkap mataku. Sudah menghadap dirinya, terpukau habis dirinya. Dia setia saat diriku berpaling dari dirinya. Dia tersenyum saat aku kembali padanya. Sumpah cintaku tak akan pernah ulangi kesalahan aku yang lalu, yang lukai dirimu dan hatimu. Janji hatiku kan coba lebih mengerti, dan ku pastikan hanya kamu yang di hati. Tak ada cinta lain selain dirimu. Mengapa baru sadari saat
Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Anda masih bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya bersama saya Giandi Karuli dan para narasumber kita ya, dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tadi ada Bapak Sukardiono atau Pak Godres, Pak Khalik Idris dan Pak Sunarno. Oke, di sesi terakhir ini nih, Pak Narno, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di Jawa Tengah? Silakan Pak Narno. Baik Mbak Dika, jadi untuk masyarakat Jawa Tengah dan khususnya Kabupaten Magelang dan sekitarnya, kita tahu bahwa fenomena perubahan iklim ini menjadi perhatian tidak hanya kita tapi sudah dunia. Ya karena perkembangan dunia yang sangat cepat ya, dibangunnya banyak rumah kaca ya, karena polusi udara, kemudian juga perusahaan hutan dan lingkungan kita. Ini justru harus kita itu mesti harus ada upaya-upaya agar situasi itu tidak menjadi lebih parah lagi. Betul. Untuk ini kami menghimbau agar kita tetap mewaspadai dan mengambil langkah-langkah, terutama pertama ya kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita dengan menanam pohon-pohon. Kepada masyarakat kami menghimbau untuk selalu diadakan penanaman pohon-pohon agar ini banyak manfaatnya, di samping nilai ekonomis tapi juga nilai kebersihan udara kebersihan udara ini tetap kita jaga karena polusi udara juga menjadi tantangan kita bersama. Kemudian juga kelestarian dan sebagainya. Untuk ini kami menghimbau untuk penanaman hutan kembali di kawasan-kawasan hutan itu agar kelestarian hutan kita bisa terjaga. Itu kemudian menghadapi cuaca ekstrim ini masyarakat kami menghimbau untuk lebih bersiap diri. Dan lembaga-lembaga yang menangani BPBD, dinas-dinas yang terkait untuk segera mengadakan rapat koordinasi agar dipersiapkan lebih baik lagi. Pengalaman yang kemarin menjadi guru yang baik bagi kita untuk menyempurnakan mana yang harus disempurnakan. Baik, Pak. Selamat berpuasa, semoga Allah meridhoi dan merahmati kita. Kita dapat melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin, insya Allah, amin. Baik. Terima kasih Mbak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi A ya. Terima kasih Pak Godres, Pak Khalik Idris dan Pak Sunarno atas waktunya, informasinya, sarannya. Harapan kita semua cuaca ekstrim ini cepat berlalu, kondisi alam terkendali, kondusif dan pastinya sehat semuanya ya Pak Narno ya. Amin. Baik, sukses selalu untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sukses selalu juga untuk para narasumber kita hari ini. Baik sahabat Gemilang, terima kasih. Untuk Anda yang terus bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, saya Giandi Karuli bersama kru Gemilang FM undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Jalan sambil